Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas pengantar aplikasi komputer. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang aplikasi perkantoran. Nah, apa saja sih yang biasa emang dipakai di perkantoran ya? Aplikasi apa aja yang dipakai di perkantoran? Oke, em, yang pertama itu ada pengelola kata ya, yang bisa kita jumpai sehari-hari ya. Kalau misalnya teman-teman di mahasiswa, kalau misalnya saya juga buat laporan dan sebagainya, kita membutuhkan word processing software atau perangkat lunak pengolah kata. Nah, apa sih itu? Itu berfungsi untuk membantu pengguna atau kita untuk membuat dan memanipulasi dokumen gitu. Jadi kita nggak perlu menulis lagi manual gitu ya. Ya intinya untuk membantu pengolahan kata ini. Nah, selanjutnya contohnya yaitu ada Microsoft Word tentunya yang selalu kita pakai ya, mungkin kebanyakan dari teman-teman pastinya Microsoft Word. Dan selain Microsoft Word juga ada juga yang pakai Open Office Writer, Star Writer, ada Corel Word Perfect, ada Apple Page, ya ada LibreOffice ya. Gitu. Mungkin di Open Office Writer ini. Nah, Microsoft Word ini ya tentunya ada lisensinya gitu, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakainya di Microsoft Office 2013, bahkan sekarang Microsoft Office itu sudah online ya, udah cloud gitu. Jadi kayak Microsoft Office 365 gitu ya, yang terbaru gitu ya. Nah, salah satunya yang sering dipakai yaitu Word, yang selanjutnya lembar sebar atau spreadsheet software atau perangkat lunak lembar sebar berfungsi membantu pengguna mengorganisasikan data dalam baris dan kolom ya untuk melakukan perhitungan. Nah, contohnya Microsoft Excel, OpenOffice, nah, Lotus, Starcalc, Apple Numbers. Nah, ya. Jadi kalau misalnya ini tuh produk-produk Microsoft, ini produk-produk Apple biasanya di macOS dan lain sebagainya. Jadi pakai ya kebanyakan produk-produk Office ya gitu. Kecuali teman-teman yang pakai Linux mungkin beda lagi. Lalu yang sering dipakai di perkantoran itu presentasi ya. Ya, presentasi ini ya pengguna dapat menciptakan bantuan visual ya. Intinya presentasi ini membantu visual ya untuk presentasi mengkomunikasikan ide pesan dan informasi lain kepada sekelompok orang ya ataupun audiens gitu. Nah, contohnya itu PowerPoint sini. Dan PowerPoint mungkin ada lagi ya, teman-teman bisa searching. Nah, selanjutnya ada software database. Ya, mungkin ini kedepannya kita akan belajar, ataupun misalnya teman-teman pernah belajar juga basis data. Ya. Nah, basis data ini adalah sekumpulan data yang terorganisir dalam suatu cara yang mempermudah akses, temu kembali, dan penggunaan data tersebut. Database software mengizinkan pengguna membuat, mengakses, dan mengatur database. Biasanya database software ini bisa kita sering sebut DBMS ya. Ada Microsoft Access, ada SQL Server, ada MySQL, ada Oracle, ya banyak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk, uh, kita akan belajar yang pertama itu Microsoft Word. Nah, untuk Microsoft Word kita akan belajar langsung ya, gitu. Oke. Oke, selanjutnya yang pertama adalah tentunya kita buka dulu ya. Buka dulu Office Microsoft Word teman-teman ya. Mau itu mau versi 2016, 2013 dan paling bawah. Tapi saya di sini pakai 2013 ya. Nah, yang akan kita pelajari di Microsoft Word itu jauh dari misalnya pembagian section, selalu misalnya teman-teman mau membuat nantinya kedepannya kan ada proposal ya, terus ada penambaran kalau misalnya di proposal ataupun skripsi, penambaran ada referensi, gimana caranya nambahin referensi ya, dan juga eh apa ya yang penting bikin daftar isi otomatis, lalu penambaran, lalu ada juga kita belajar nambahin gambar dan sebagainya. Nah, yang pertama kita akan buat section. Nah, section ini apa sih? Jadi kita bisa membagi dokumen dalam beberapa section ya.
Jadi setiap section itu dapat memiliki format sendiri yang dapat berbeda antara satu section dengan section lain. Misalnya kita yang section ini mau numbernya di bawah gitu. Nah, tapi di next page kita mau numbernya di atas gitu. Nah, itu kan udah beda section kan, ya. Jadi terus jika dokumen kita terdiri atas beberapa bab, kita juga dapat membuat setiap bab sebagai suatu sections gitu. Jadi kita bisa misalnya kan kalau di skripsi ataupun proposal itu dari abstrak sampai daftar isi ataupun pengantar-pengantar itu kan numberingnya Romawi. Terus waktu ke bawahnya lagi itu number. Nah, itu udah beda section kan. Gitu ya. Jadi gimana caranya kita akan praktekkan. Oke. Kita yang pertama tuh letakkan sisipkan tempat kita mulai suatu section ya, misalnya di sini. Lalu kita klik page layout. Nah, di page setup ini kita klik yang breaks ini. Nah, di sini ada breaks ya. Ini ada beberapa section breaks. Ya, ada next page ya. Kalau misalnya kita mau page selanjutnya, terus ada continuous, kita bisa continuous, ada event ya. Ini untuk apa namanya genap, genap page, misalnya di step genap itu apa namanya berubah gitu ya, bisa kita ubah-ubah. Terus ada odd page di sini untuk yang page ganjil ya, page halaman 1, halaman 3 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya oke. Nah, di sini saya sudah membuat contoh ya. Ini kita pakai misalnya di sini ada bab 1, terus kita pakai random word aja. Nah, di sini kenapa numbernya bisa beda ya? Padahal kalau misalnya kita numbering, biasanya di sini bakal ngurut ya, 2 gitu. Nah, itu karena sections. Jadi kita udah membagi di bab 1 ini, kita pengen numberingnya itu di bawah ya. Karena misalnya format skripsinya seperti ini ya. Nah, misalnya di awal-awal bab itu penambarannya itu harus di bawah. Nah, lalu selanjutnya itu harus di atas, itu misalnya. Jadi yang pertama kita buat pemisahan section. Nah, kita cek di sini. Saya sudah membuat memisahkan sectionnya. Yang ini footer section 1, yang ini section 2. Nah, teman-teman cek di sini. Yang pertama saya lakukan adalah yang pertama kita klik di sini, lalu page layout, di sini page setup, lalu di breaks itu ada next page. Jadi teman-teman klik next page-nya, lalu dicek aja apakah sectionnya udah berubah apa belum gitu. Oke. Nah, di sini 1 2. Oke. Untuk numbering, nah untuk cara numberingnya kita misalnya hilangkan dulu ya. Untuk numberingnya misalnya, nah yang pertama klik insert, lalu di sini ada page number. Misalnya di sini ada top of page ya, ada bottom page, ada page margin. Ya, biasanya kita ya kalau misalnya di awal bab itu di bawah, ya kita pilih yang ini, plain number. Nah, bisa diklik lalu ada ya di sini. Kalau misalnya kita pengen format page numbernya, kita cek di sini. Ini bisa Romawi ataupun ABC dan sebagainya. Kalaupun kita misalnya mau memulai ataupun continue from section itu bakal otomatis ya, misalnya ke bawahnya 3, 4 dan sebagainya. Nah, kalau misalnya yang ini start at itu misalnya kita maunya di start number 4 ataupun 2, 3 dan sebagainya gitu. Oke, nah di sini misalnya sudah nih 1, 2, 3. Kalau misalnya kita tambahin, oke, itu akan nambah ya di sini 3. Di sini nggak ada karena ini section 2 termasuknya gitu. Nah, kalaupun kita mau memisah lagi ya kita tinggal klik lagi di sini ya. Klik lagi di sini lalu kita page layout lagi lalu add break lagi gitu. Di next lagi.
Nah, jadi kita bisa mengubah apapun di sini, jadi nggak apa nggak nyambung di sini gitu. Nah, jangan lupa juga, misalnya di sini ada link previous. Nah, link previous ini biasanya seperti ini, kita klik, kita hilangkan gitu. Jadi link previous ini nantinya nggak akan nyambung ke page-page yang lainnya gitu. Seperti itu ya. Jadi kita bisa numbering ataupun numbering sesuai section yang ada gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat untuk apa namanya daftar isi. Oke, selanjutnya eh, kita akan buat daftar isi ya. Daftar isi kita bikin satu di sini. Nah, caranya gimana untuk membuat daftar isi otomatis? Yang pertama kita tandai dulu ya tiap apa bab atau subbabnya ini. Yang pertama kita tandainya bab 1, nah, kita tandai ya misalnya di heading 1, diklik ya heading 1. Oke, tinggal ganti. Nah, lalu misalnya 1.1 kita pengennya heading 2. Oke, heading 2 udah heading 2. Ini 1.2 juga pengennya heading 2 juga. Kita tanda heading 2. Nah, yang 1.2.1 misalnya ada sub dari subbab lagi. Kita tandain heading 3. Tuh. Oke. Nah, di sini setelah itu setelah kita tandain kita tinggal masuk ke sini lalu klik reference, lalu di sini ada table of content. Teman-teman di sini bisa milih mau yang mana, ataupun teman-teman bisa custom juga di sini. Ya, nah, teman-teman mau garis-garisnya gimana, ataupun nggak ada gitu. Terus ininya gimana, misalnya klasik gitu, seperti itu, ataupun from template kayak gini. Ya, jadi misalnya kita pakai yang ini aja, bam, langsung otomatis ya, gitu. Teman-teman tinggal ganti aja, misalnya di sini daftar isi. Daftar isi gitu ya. Isinya pakai bold misalnya dan sebagainya. Nah, ketika ada update, ketika misalnya ini 1.2.1 lorem ipsum misalnya, kita mau tambahin lagi nih, misalnya di sini. Oke, oke misalnya 1.2. Ketika seperti ini kan belum ada. Nah, ini kita otomatis sudah di heading 3 ya. Karena kita tadi copy heading 3, kita tinggal update aja di sini. Misalnya update tabel, nah pilih yang update enter table, lalu nambah. Gitu ya. Gitu teman-teman. Kalau misalnya kita mau bikin daftar isi otomatis. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya kita menambahkan eh, apa namanya caption ataupun daftar gambar juga gitu. Oke, misalnya untuk daftar gambar. Oke, nah selanjutnya kita akan em, menambahkan bagaimana caranya membuat daftar gambar atau daftar tabel ya, misalnya contohnya daftar gambar. Nah, kita sudah menambahkan di sini gambar ya, gambarnya. Bagaimana kita menambahkan caption misalnya kan di bawah tuh biasanya. Nah, caranya kita tinggal klik insert captions ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman di sini nggak ada gambarnya, teman-teman bikin label baru misalnya di sini fig atau figur ya misalnya, ataupun misalnya image gitu. Nah, tinggal bikin aja image. Nah, di sini langsung buat caption image satu karena ini gambar satu gitu ya. Nah, kita langsung misalnya pengennya gambar aja. Nah, di sini kita tambahkan aja gambar misalnya mahasiswa Nusa Putra. Oke, kita kayak aja. Di sini kita langsung tambahkan, langsung kita modif, gitu ya. Di sini udah ada nih gambar satu mahasiswa. Kita misalnya tambahkan di sini, misalnya di sini ya.
Tapi teman-teman harus bikinnya itu di apa misalnya di page baru ya biasanya gitu. Nah, ini untuk contoh aja. Nah, teman-teman langsung misalnya langsung tambahkan di sini ke apa namanya reference, lalu di sini ada insert table of figures. Di sini ada table of figures-nya. Ya, previewnya seperti ini. Ya, sudah oke, langsung kita oke aja. Nah, nomor satu Mas Wanu Saputra. Oh, udah ada. Kalau misalnya kita mau nambah, ya, kita misalnya nambah ya. Kita copy aja deh di sini. Ini copy. Kita misalnya tambah di sini. Oke, di page lain. Oke, ya, kita insert lagi. Insert caption ya. Bisa lewat sini juga. Gambar 2 langsung ya. Misalnya mahasiswa. Oke. Oke, di sini langsung oke aja. Langsung kita ketengahkan lagi. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya, tambahkan lagi. Nah, makanya kalau bisa teman-teman langsung aja gitu. Oke, ini kita tambahkan reference lalu install. Oke, ada dua. Tuh. Ya, nah itu dia teman-teman bagaimana caranya kita menambahkan daftar isi, ya, membuat sections, beda sections, lalu daftar gambar, lalu penameran gitu ya. Gimana caranya biar beda. Nah, karena di sini itu 4, nah karena di sini kenapa 2? Karena ini beda section ya. Jadi teman-teman eh kita langsung aja di sini mau merubahnya dari 5 misalnya. Kita tinggal insert aja langsung ke page number, lalu format page number di sini kita ganti jadi 5. Oke, ke bawahnya jadi 6, 7 dan seterusnya. Nah, itu dia teman-teman ya bagaimana dasar-dasar dari Word yang mungkin bakal teman-teman sering jumpai nantinya ke depannya. Teman-teman bisa pakai gitu agar memudahkan teman-teman membuat sebuah proposal, laporan, dan lain sebagainya. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar Microsoft Excel, rumus-rumus sederhana yang akan kita pakai nantinya.